Gelap ya. Waduh. Kita nggak nyaman rasanya gelap begini ya. Mas Rian bisa tolong dinyalakan lampunya? Ini disengaja nih dimatikan. Terang lagi. Pilihan ada di tangan kita, enak yang gelap, enak yang terang. Pasti kita memilih yang terang. Di gereja pun ketika gelap kita tidak bisa melihat apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, lampu mati di rumah, anak-anak lagi belajar, besok mau ujian. Pusing. Kenapa lampu mati? PLN gimana sih ini? Maka pakai lilin atau pakai lampu digital yang sekarang banyak dijual kan, yang dengan baterai itu. Atau kalau nggak punya juga pakai HP. HP-nya dijalanin, kita bisa belajar supaya besok bisa ulangan dengan baik. Lagi renungan APP tiba-tiba mati juga. Gak nyaman kita renungan dalam kegelapan. Tidak melihat ekspresi teman-teman kita yang hadir dalam pertemuan itu. Lagi enak-enak ngerjain pekerjaan kantor, besok harus dilaporkan, tiba-tiba lampu mati, panik. Dalam situasi panik biasanya apapun akan kita lakukan. Yang wartawan, yang penulis, lagi enak-enak pikir naskah, besok deadline, naskah harus masuk, tiba-tiba lampu mati. Kalau dulu masih bisa bekerja, karena masih pakai mesin tik 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 tik, nggak ada listrik juga tetap jalan gitu. Tapi sekarang kerjakan semua di komputer, listrik mati, kacau lah sudah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak lagi asik-asik main game, lampu mati, baterainya tinggal 5%, panik setengah mati. Manusia tidak mau hidup di dalam kegelapan. Tapi pada hakikatnya kita manusia ini kan terbatas. Dengan panca indera yang terbatas ini kita tidak mampu menjangkau melihat apapun juga secara jelas. Buktinya tadi di dalam bacaan pertama. Kitab pertama Samuel berbicara bahwa Samuel ditugasi oleh Allah untuk mengurapi calon raja kedua Israel. Setelah Saul maka Daud yang harus diurapi menjadi raja. Dia datang ke rumah Isai, mana anak-anakmu? Tuhan bilang anak-anakmu, salah seorang dari anakmu ini akan menjadi raja. Datang yang pertama, datang yang kedua. Wah ini nih ganteng, keren, gagah, cocok jadi raja. No, kata Tuhan. Bukan anak ini, panggil terus. Ternyata masih ada satu lagi yang lagi ngangon ternak. Panggil. Begitu datang, Allah membisikkan kepada Samuel, ini dia, urapilah dia. Daud diurapi dalam kacamata Tuhan. Samuel seorang nabi yang luar biasa. Tapi kemampuan dia sebagai manusia sama seperti kita. Terbatas. Meskipun dia punya kepekaan. Maka dia bisa keliru memilih di antara anak-anak Isai itu siapa yang harus diurapi sebagai raja. Kita membutuhkan penerangan. Sang terang itu adalah Allah sendiri. Maka ketika Allah mendampingi kita di dalam kesulitan apapun, kita bisa mencari jalan keluar. Tapi ketika hidup kita jauh dari sang cahaya itu, maka kita akan tetap berada di dalam kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kedua tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus digambarkan juga dan dikatakan oleh Paulus bahwa hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Kalau hidup kita masih amburadul, kalau hidup kita masih jauh dari kebaikan, tidak bersikap adil, tidak mampu berbicara tentang kebenaran, hidup di dalam gosip, hidup dengan surat kaleng, percaya pada apa yang dikatakan orang tanpa mencari kebenarannya yang sejati, maka berarti kita bukan anak-anak terang.
Kalau kita anak-anak terang, kata Rasul Paulus, maka hidup kita diwarnai oleh kebaikan, keadilan, kebenaran. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Enggak kok, melek mata saya. Melek matanya tapi hatinya tidur. Hatinya ditutup. Hatinya berada tetap di dalam kegelapan. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita hanya menikmati hidup yang apa adanya dan kita merasa nyaman dengan situasi itu, tidak berani keluar dari zona nyaman, kita tidak akan hidup di dalam sang cahaya. Cahaya Kristus tidak akan terlihat oleh diri kita. Maka hidup kita menjadi serampangan, menjadi suka-suka. Dalam bacaan Injil yang panjang 1, 2, 3, 4 setengah halaman. Seperti minggu kemarin juga 4 setengah halaman. Kemarin 5. Di dalam Injil yang 4 setengah halaman ini, Yohanes menulis bagaimana orang yang lahir buta disembuhkan oleh Yesus karena imannya. Dia beriman, ini orang ini pasti bisa menyembuhkan aku. Yesus memberitahukan, matanya dilaburi dengan lumpur. Setelah itu pergi ke kolam Siloam, bersihkan mukamu. Dia lakukan itu. Maka dia terbuka matanya, menjadi melek kembali dan bisa melihat dunia yang indah luar biasa yang sejak lahir tidak pernah dia lihat. Yang pertama, modalnya adalah iman, kepercayaan, keyakinan, tahu dan percaya bahwa orang ini adalah putra manusia. Tadinya dia menyebut Tuhan, bagaimana aku bisa tahu Tuhan? Tapi setelah itu dia menyebut Tuhan. Iman yang bertumbuh di dalam hati orang buta itu, yang percaya bahwa yang dihadapi itu adalah Allah yang akan menyembuhkan dia. Yang kedua, iman diikuti dengan perbuatan dan sikap nyata. Dia pergi, dia basuh mukanya dari air kolam Siloam itu, maka dia sembuh. Dia bisa melihat kembali. Dia mampu berbicara tentang kebenaran yang dia alami. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang buta, orang-orang kaget dan tidak percaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap buta terhadap situasi sekeliling kita? Apakah kita tidak peduli dengan situasi yang kita hadapi? Dalam hidup nyata, di dalam keluarga, pasti ada konflik, ada salah pengertian, ada kecurigaan satu sama lain. Suami mencurigai istrinya, istri mencurigai suaminya, orang tua mencurigai anaknya. Itu normal di dalam kehidupan, pasti akan terjadi. Mungkin ada kecurangan juga, ada kebohongan. Di dalam situasi seperti itu, apakah kita akan biarkan terus? Ketika kita biarkan terus, maka kita tetap hidup di dalam kegelapan. Mari bangkit, mari bangun. Dengan melakukan dialog terbuka, maka kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kedua belah pihak. Gereja kita yang terus-menerus ramai karena ingin diramaikan. Tapi kalau dengan rendah hati, mereka yang penasaran, mereka yang mau tahu apa yang terjadi, datanglah berdialog. Bukan dengan segala macam tulisan-tulisan yang tidak jelas. Di dalam keluarga kita sama juga. Ketika tidak terjalin dialog, hanya yang terjadi adalah saling curiga satu sama lain. Saling meniadakan satu sama lain. Saling merasa bahwa dirinya dikhianati. Maka tidak pernah akan ada damai. Tidak pernah ada keadilan, tidak pernah ada kebenaran, tidak pernah ada kejujuran yang terjadi di dalam hidup kita. Di tempat kita bekerja, kita berkarya,
Ada suara-suara yang mungkin tidak enak tentang seseorang atau bahkan tentang diri kita sendiri. Dialoglah supaya semua menjadi terang, menjadi jelas, dan kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi, supaya dunia menjadi baik melalui kita yang memperbaikinya. Kalau ada yang tidak jelas, carilah kejelasan dengan cara-cara yang masuk akal. Seperti orang Yahudi tadi, bertanya kepada yang tahu. Engkau ini kan buta dari lahir. Pertama tanya orang tuanya dulu. Benar anakmu buta dari lahir? Kok tiba-tiba bisa ngomong? Gak tahu. Aku juga gak tahu, tanya aja dia. Maka orang-orang itu bertanya, kamu tuh tadinya buta kan? Kamu pengemis itu kan? Iya. Kok sekarang bisa melihat, bisa melek? Dia cerita apa yang terjadi. Terserah orang mau percaya atau enggak, tapi itulah cerita yang disampaikan. Ketika kedua belah pihak sudah melakukan dialog, maka yang dilakukan adalah discernment, pengambilan keputusan berdasarkan terang Roh Kudus. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang jujur, mana yang pembohong, mana yang penipu, mana yang hidup di jalan lurus. Dengan cara seperti itu, semua menjadi jelas berkat bantuan Allah, Sang Cahaya dunia. Tanpa bantuan Allah, tanpa hidup doa, tanpa hidup spiritual yang baik, jangan pernah bermimpi kita bisa melihat kebenaran. Kita bisa melihat dan melaksanakan keadilan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari sebagai anak-anak terang, bangun, bangkit dari kegelapan. Karena hidup di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, di dalam kejujuran, di bawah cahaya Sang terang yang abadi itu, hidup kita akan menjadi nyaman. Dan itulah yang kita wartakan kepada orang-orang lain setelah kita merayakan hari Minggu sukacita ini. Amin.